Di pojok dunia yang penuh drama dan ketegangan, ada Iran. Negara ini sering banget muncul di berita, biasanya karena hal-hal yang kontroversial. Iran itu penerus Kekaisaran Persia yang legendaris, punya sejarah ribuan tahun yang rumit dan kaya banget. Dari masa kejayaan sampai zaman penuh gejolak, Iran udah ngalamin banyak perubahan. Semua itu bikin orang Iran punya identitas nasional yang kuat dan rasa bangga yang dalam. Sekarang, di dunia internasional, Iran jadi simbol perlawanan terhadap campur tangan asing. Negara ini berani banget lawan arus dan tetap ngotot buat mandiri walau ditekan dari luar. Iran juga terang-terangan ngaku sebagai pemimpin kelompok perlawanan, gabungan negara dan organisasi yang nggak setuju sama Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Iran jadi suara buat orang-orang yang ngerasa tertindas sama Barat, ngasih dukungan politik dan bantuan ke gerakan perlawanan di mana-mana. Walau sering diperdebatkan, dukungan ini bikin pengaruh Iran makin besar di Timur Tengah. Di sisi lain peta, ada Israel. Negara ini juga punya cerita yang unik dan rumit. Israel itu negara kecil yang lahir setelah tragedi Holocaust. Masa kelam yang bikin orang Yahudi pengen banget punya negara sendiri yang aman dan bebas. Israel bisa bertahan di tengah banyak musuh karena dukungan kuat dari Barat, terutama Amerika. Kerjasama ini jadi kunci utama keamanan Israel selama puluhan tahun. Cerita Israel itu soal ketahanan dan inovasi. Mereka bisa ubah gurun jadi lahan subur dan jadi pusat teknologi dunia. Semangat wirausaha dan inovasi udah jadi ciri khas mereka. Buat pendukungnya, Israel itu contoh demokrasi. Negaranya punya sistem politik yang terbuka dan lembaga yang kuat. Hak bicara dan hak sipil dijamin undang-undang. Tapi buat yang gak suka, Israel dianggap simbol luka kolonialisme, negara yang berdiri di atas tanah yang juga diklaim Palestina. Konflik Israel-Palestina masih terus jadi sumber masalah dan kekerasan di sana. Dua negara ini, Iran dan Israel, kayak kutub magnet yang saling tolak-menolak, dipisahkan oleh ideologi, sejarah, dan ambisi yang beda banget. Walaupun nggak berbatasan langsung, permusuhan mereka bikin Timur Tengah makin nggak stabil, munculin konflik proksi, dan bikin perpecahan makin dalam. Konflik Iran-Israel ini bukan cuma soal rebutan wilayah atau pengaruh di kawasan. Lebih dari itu, ini benturan dua cerita besar dan identitas nasional yang sama-sama ngerasa terancam. Masing-masing lihat yang lain sebagai ancaman buat eksistensi mereka. Setiap langkah dan ucapan pemimpin mereka jadi babak baru dalam drama Timur Tengah yang gak ada habisnya, penuh intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Strategi mereka bukan cuma buat menang di medan perang, tapi juga buat jatuhin nama musuh di mata dunia, rusak citra mereka, dan lemahkan dukungan internasional. Buat ngerti konflik serumit ini, kita harus lihat lebih dalam. Nggak cuma percaya sama berita-berita heboh atau laporan yang berat sebelah. Ini cerita tentang kebanggaan masa lalu, ambisi masa depan yang besar, dan rasa takut akan ancaman yang selalu menghantui. Permusuhan yang dalam ini udah jadi bagian dari identitas kedua bangsa. Ngaruh ke cara mereka lihat diri sendiri dan dunia sekitar. Inilah panggung utama konflik modern yang terus membentuk geopolitik dunia. Konflik yang bisa berdampak global dan bikin ketidakstabilan makin meluas. Konflik Iran-Israel. Sebuah perseteruan yang telah berlangsung selama beberapa dekade, mewarnai lanskap geopolitik Timur Tengah dengan ketegangan dan intrik. Lebih dari sekadar perebutan wilayah atau sumber daya, konflik ini adalah perang identitas. Sebuah pertarungan yang melibatkan nilai-nilai inti, keyakinan, dan aspirasi nasional. Ini adalah pertarungan tentang siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka perjuangkan, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Sebuah representasi diri yang dipertahankan dengan gigih. Pertarungan ini juga tentang bagaimana dunia melihat mereka, bagaimana citra mereka dibentuk dan diproyeksikan di panggung global. Opini publik menjadi medan pertempuran yang krusial. Dalam konflik identitas ini, terdapat 4 pilar utama yang menopang narasi dan tindakan kedua belah pihak. Pilar-pilar tersebut adalah ideologi yang mendalam, agama yang menjadi landasan moral, pengaruh regional yang dikejar dengan ambisi, dan harga diri nasional yang dipertahankan dengan segala cara. Bagi Iran, menentang Israel bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari DNA revolusi Islam mereka. Sebuah prinsip yang tertanam kuat sejak tahun 1979. Ini adalah simbol anti-imperialisme dan anti-Zionisme yang menjadi identitas pembeda Iran di panggung dunia. Sementara itu,
Israel melihat dirinya sebagai benteng pertahanan terakhir bagi bangsa Yahudi di tengah lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan permusuhan. Mereka memandang Iran sebagai ancaman eksistensial yang terus membayangi, mengancam keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Agama semakin memperdalam jurang pemisah dalam konflik ini. Dengan Yerusalem yang dianggap sebagai kiblat pertama Islam, menjadi tanah suci yang diperebutkan oleh kedua belah pihak, masing-masing dan klaim dan keyakinan yang mendalam. Di Israel, tanah Yudea dan Samaria dianggap sebagai janji Tuhan yang harus ditepati, sebuah warisan suci yang harus dijaga. Perbedaan pandangan yang mendalam ini membuat kompromi nyaris mustahil, dan upaya perdamaian seringkali menemui jalan buntu. Iran memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah, memproyeksikan pengaruhnya ke seluruh kawasan. Bagi mereka, setiap kemenangan proksi adalah kemenangan martabat, sebuah bukti kekuatan dan pengaruh mereka. Sementara itu, Israel bertekad untuk mempertahankan statusnya sebagai negara terkuat di kawasan, menjaga keunggulan militernya. Bagi Israel, setiap operasi sukses menegaskan harga diri dan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari ancaman. Inilah duel dua raksasa yang terus berlanjut, yang bertarung bukan hanya untuk memenangkan pertempuran di lapangan, tetapi juga untuk membuktikan kebenaran narasi mereka kepada dunia, memenangkan hati dan pikiran. Perang identitas yang mendalam ini membuat prospek perdamaian terasa sangat jauh, terkubur di bawah lapisan sejarah, ideologi, dan ketidakpercayaan. Sebelum 1979, Iran dan Israel adalah sekutu strategis, berbagi intelijen dan kerjasama militer. Revolusi Islam Iran menggulingkan Shah, mengubah Iran menjadi republik teokratis anti-Barat. Amerika berubah dari pelindung menjadi musuh, Israel dari sekutu menjadi setan kecil. Kedutaan Israel di Teheran ditutup, diserahkan ke PLO, dan slogan anti-Israel menggema di jalanan. Permusuhan menjadi inti ideologi negara, bukan sekadar kebijakan. Khomeini menetapkan pembebasan Palestina sebagai kewajiban agama, Israel sebagai tumor kanker. Bagi Israel, hilangnya sekutu Iran adalah pukulan telak dan ancaman baru yang ideologis. Sejak 1979, diplomasi lenyap digantikan konfrontasi abadi. Tahun itu menjadi titik balik, memulai babak permusuhan yang lebih berbahaya. Dari Teheran, Israel adalah simbol kolonialisme Barat dan penindasan. Pendiriannya dianggap malapetaka bagi dunia Islam. Mendukung Palestina adalah pilar utama kebijakan luar negeri Iran, upaya merebut hati dunia Muslim. Setiap dukungan ke Hamas atau Hizbullah dianggap perlawanan sah terhadap penjajahan. Dari Tel Aviv, Iran adalah ancaman eksistensial. Retorika pemusnahan dianggap nyata, bukan sekadar omong kosong. Program nuklir Iran dipandang sebagai ancaman langsung, bukan untuk damai. Iran dilihat sebagai sponsor terorisme, mengepung Israel lewat proksi di Lebanon, Gaza, dan Suriah. Setiap aksi Israel, dari serangan udara hingga operasi intelijen, dibenarkan sebagai pertahanan mutlak. Ini adalah perjuangan bertahan hidup di mata kedua pihak. Konflik Iran-Israel jarang terjadi secara langsung, melainkan melalui perang proksi. Iran membangun jaringan proksi Hizbullah di Lebanon, Hamas dan PIJ di Gaza, milisi Syiah di Irak dan Suriah. Jaringan ini memberi Iran jangkauan strategis tanpa harus menyerang langsung. Israel mengandalkan dukungan Amerika, keunggulan teknologi militer, dan intelijen Mossad. Iron Dome dan operasi rahasia menjadi tameng utama Israel. Perang bayangan ini menciptakan medan tempur tanpa batas dan garis depan yang kabur. Setiap ledakan atau serangan siber bisa memicu eskalasi besar. Permainan kucing dan tikus ini berbahaya, dengan nyawa manusia sebagai taruhannya. Perang bayangan antara Iran dan Israel, sebuah konflik yang penuh intrik dan kerahasiaan, diwarnai oleh serangkaian aksi tersembunyi yang jarang menjadi berita utama. Ini adalah pertarungan yang terjadi di balik layar, di dunia intelijen dan operasi khusus. Sabotas yang menghancurkan, pembunuhan yang ditargetkan dengan presisi, dan serangan siber yang melumpuhkan sistem, semuanya menjadi senjata dalam perang ini. Setiap tindakan memiliki tujuan strategis untuk melemahkan musuh tanpa memicu konflik terbuka. Israel diduga kuat berada di balik serangkaian sabotase yang menghantam fasilitas nuklir Iran. Serangan ini dirancang untuk memperlambat program nuklir Iran, sebuah tujuan yang telah lama menjadi prioritas bagi Israel. Selain sabotase, ada juga pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Tindakan ini, meskipun kontroversial, dilihat oleh beberapa pihak sebagai cara untuk mengganggu kemajuan teknologi nuklir Iran.
Iran tentu saja tidak tinggal diam. Mereka membalas lewat operasi luar negeri yang kompleks dan penuh perhitungan. Serangan drone yang presisi dan perang siber yang menargetkan infrastruktur penting Israel menjadi bagian dari strategi pembalasan Iran. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan bahwa setiap tindakan agresi akan dibalas dengan setimpal. Kemudian, pada bulan April 2024, terjadi perubahan dramatis. Iran meluncurkan serangan langsung ke Israel, sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik ini. Lebih dari 300 drone dan rudal diluncurkan, membanjiri langit dengan proyektil yang mematikan. Serangan ini menandai eskalasi baru yang berbahaya, membawa konflik ke wilayah yang belum dipetakan. Dunia menahan napas, menyaksikan dengan cemas saat konflik ini mencapai titik kritis. Aturan lama runtuh di depan mata kita. Norma-norma diplomatik dilanggar, dan tatanan dunia yang rapuh terancam. Perang bayangan yang selama ini tersembunyi di balik layar, kini berubah menjadi konflik terbuka yang nyata. Sebagian besar serangan Iran berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome yang terkenal. Tapi pesannya jelas, sebuah garis merah telah dilanggar, dan eskalasi lebih lanjut menjadi ancaman nyata. Sebagai tanggapan, Israel membalas dengan serangan terbatas, mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak akan membiarkan agresi Iran tanpa konsekuensi. Serangan itu menargetkan sistem pertahanan udara Iran, menunjukkan kemampuan Israel untuk menembus pertahanan musuh. Kini, satu kesalahan kecil saja, satu miskalkulasi, bisa memicu perang besar yang akan membawa konsekuensi mengerikan bagi seluruh wilayah. Konflik yang selama ini tersembunyi di balik tabir, kini telah keluar ke permukaan, memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Dunia memasuki wilayah berbahaya yang belum pernah dipetakan sebelumnya, di mana risiko konflik global meningkat secara dramatis. Jika perang terbuka pecah, dampaknya meluas ke seluruh Timur Tengah dan dunia. Lebanon, Suriah, dan Irak akan jadi medan tempur. Jutaan pengungsi baru tercipta. Amerika Serikat kemungkinan besar akan terlibat, mendukung Israel secara militer. Serangan terhadap pasukan Amerika bisa menyeret konflik ke level global. Rusia dan China yang dekat dengan Iran, akan menentang intervensi Amerika. Kepentingan ekonomi dan militer global terancam, terutama minyak dan stabilitas kawasan. Dewan Keamanan PBB akan lumpuh oleh veto, dunia terbelah. Perang ini bisa memicu konfigurasi ulang aliansi global. Timur Tengah menjadi pusat ketidakpastian baru. Satu percikan bisa mengubah tatanan dunia. Konflik Iran-Israel berdampak langsung ke Indonesia dan dunia. Lonjakan harga minyak tak terhindarkan jika Selat Hormuz terganggu, memicu inflasi dan krisis ekonomi. Harga BBM naik, biaya hidup melonjak, daya beli masyarakat tertekan. Pasar saham global anjlok, investor lari ke aset aman. Secara politik, dunia Islam terpecah, solidaritas diuji. Negara-negara Teluk mungkin diam-diam dukung Israel, tapi hadapi tekanan publik pro-Palestina. Di Indonesia, isu ini sangat sensitif, bisa picu demonstrasi besar. ASEAN terbelah, prinsip non-blok diuji. Negara-negara dipaksa memilih sikap dalam konflik yang tak mereka inginkan. Perang di Timur Tengah menunjukkan betapa terhubungnya dunia kita. Di balik konflik, rakyat Iran dan Israel mendambakan damai dan kehidupan normal. Suara mereka sering dibungkam oleh elit yang memanfaatkan permusuhan untuk kepentingan politik. Isu Palestina dan ancaman Iran dijadikan alat pengalihan dan penguatan kekuasaan. Sejarah dan ideologi menjadi penjara, memperpanjang siklus kekerasan. Konflik bertahan, bukan karena rakyat saling membenci, tapi karena elit diuntungkan dari status quo. Peran kita, berpikir kritis, mencari informasi, dan menyuarakan keadilan serta perdamaian. Suara kecil kita adalah bagian dari harapan dunia yang lebih baik.